Halo semuanya, Pak Vega akan bahas PTS yang kemarin kalian kerjakan ya. Kita akan bahas langsung saja ya. Di sini ada sebuah pantun yang ditanyakan adalah sampiran. Nah, sampirannya yang di sini adalah baris 1 dan 2. Kalau 3 dan 4 itu isi ya. Jadi jawabannya adalah sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah. Nah, yang ini jawabannya. Terus yang berikutnya ciri-ciri pantun. Oh, ini mah soalnya cukup sederhana ya. Sudah jelas jawabannya untuk rimanya yang ABAB. Lalu persamaan bunyi pada akhir kata dalam pantun disebut dengan rima ya. Rima. Berikutnya, lari yang tepat untuk melengkapi pantun. Nah, kita harus cek dulu rimanya. Belakangnya bunyinya harus sama nih. Jalan-jalan ke tanah lapang, tidak lupa membawa layangan. Nah, isinya itu harus nyambung ya, baris 3 dan 4 ya. Jawabannya yang kedua. Suara lagu tampak sumbang, seorang menyanyi sembarangan. Nah, ini nyambung. Lagu tampak sumbang karena ada seseorang yang menyanyi sembarangan, suaranya sumbang gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Nah, ilustrasinya di sini bangun pagi menyongsong matahari. Ini langsung kelihatan kok jawabannya. Kalau yang pertama nggak cocok karena kan hari petang, bukan menyongsong matahari ya, mataharinya turun di situ. Nah, jawabannya yang ini, yang opsi ketiga nih. Bukalah mata, buang selimut, menyongsong pagi dengan berani. Terus soal berikutnya mana. Nah, ini berikut ini merupakan pantun jenaka. Nah, dikategorikan jenaka itu yang menghibur ya, yang lucu. Walaupun menurut kita kadang-kadang oh ini buat saya nggak menghibur, tapi buat kategorinya pantun jenaka sudah cukup jelas. Jawabannya yang opsi kedua. Nenek-nenek lompat pandai bersilat. Waduh. Nah, terus di sini. Nah, ini sudah umum juga untuk mengisi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, gitu ya. Nah, kemudian susunan lirik pantun yang tepat. Nah, di sini jawabannya berurutan dari nomor 3 ke nomor 2. Nomor 3 air dalam bertambah tinggi. Nah, di sini tuh berkaitan ya dengan hujan. Kenapa bertambah tinggi? Karena hujan di hulu tuh belum lagi teduh. Nah, seperti itu. Sampai nomor 1 dan terus ke nomor 4. Amanah pantun berarti pesannya. Lihat dari isi, orang sabar disukai teman. Nah, ini langsung terlihat nih jawabannya nih, ya. Yang ini jawabannya. Lalu pesan moral dari pantun di atas. Lihat lagi ke bagian isinya. Siang malam belajar dan berdoa agar pandai ilmu, taat agama. Yang satu, yang dua, yang tiga, atau yang keempat. Agar rajin berdoa kita harus pandai belajar. Kemudian kita adalah anak yang pandai ilmu agama. Kemudian mari belajar ilmu agama atau supaya pandai belajar harus banyak belajar dan berdoa. Nah, sudah jelas jawabannya ya. Tema syair berikut. Nah, tema syair berikut. Nah, kalau kita dilihat di sini dilihat dari isinya ini jawabannya itu para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini hanya sementara saja. Kenapa? Karena dikatakan di sini di baris ketiga dan keempat tidak berapa lama hidupmu ya. Terus berdasarkan data dalam tabel, mana sih ciri-ciri nih, ciri-cirinya syair ya, ciri-ciri syairnya, ciri-ciri syair. Jawabannya itu A1, B2, dan A3. A1, B2, dan A3. Lalu puisi rakyat yang berupa syair. Nah, kita lihat saja rimanya di sini. Kita lihat rimanya. Kalau yang pertama ini pantun, terlihat tuh, dilihat dari bunyi rima di belakangnya tuh, sajak belakangnya ya. Kalau yang kedua ini gurindam, AA BB. Nah, yang ketiga ini syair ya. Yang ketiga ini syair.
ketiga ini syair. Kalau yang keempat apa dong? Nah, bisa pantun. Larik yang sesuai untuk melengkapi syair yang rumpang. Nah, ini ada yang kosong nih. Inilah cerita seorang manusia yang selalu menanggung menderita nih orangnya nih. Tiada sesaat pun bahagia. Jadi dia nggak pernah bahagia gitu. Jadi hidupnya hanya sengsara gitu ya. Ini untuk melengkapi larik. Berikutnya, pesan atau nilai moral yang disampaikan. Nah, pesan yang nilai moral yang disampaikan. Nah, ini jawabannya juga cukup jelas dengan memberikan kabar, ya. Dengan memberikan kabar seseorang ini kerinduannya akan terobati gitu. Jadi dia sedang rindu sesuai dengan judul ya. Berikut ini termasuk ciri-ciri gurindam. Gurindam 1 bait 4 baris bukan. A bukan, tapi berima AA itu yang gurindam. Kalau semua larik isi nggak? Bukan juga ya. Kemudian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini berkaitan dengan bait gurindam ya, bait gurindam yang tepat. Jadi sesuai dengan ilustrasi. Jadi kalau di sini jawabannya yang pertama, yang mengumpat memberi memuji hendaklah berpikir. Kalau mengumpat itu kita mau ngeluarin unek-unek yang nggak enak gitu, dan memuji hendaklah dipikir dulu gitu, sesuai dengan ilustrasi ya. Maksud isi gurindam berikut. Nah, ini soal berikutnya. Maksudnya, kalau kamu sesat di jalan, pasti kamu tidak akan punya teman. Maksudnya adalah sifat buruk kalian ini membawa kerugian ya. Larik yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Ada yang kosong tuh, ada titik-titik di bawah. Jawabannya, baiklah kita bersama saling memberi. Ini jawabannya. Hidup ini tidak ada yang abadi, jadi kita harus saling memberi gitu, harus beramal gitu ya. Isi gurindam bait kedua tersebut. Bait kedua isinya, jika ilmu tiada sempurna, tiada berapa ia berguna. Nah, di sini jawabannya menuntut ilmu itu harus sampai selesai biar berguna gitu. Jadi harus sampai selesai supaya berguna. Kalau dikatakan tidak berguna, tidak sesuai juga, karena di sini di kalimat terakhir tiada berapa ia berguna, berarti kan masih berguna juga walaupun tiada berapa dikatakan ya. Jumlah suku kata pada bait kedua. Nah, ini hanya kita menghitung suku kata pada bait kedua baris pertama. Barang siapa tinggalkan sembahyang 11. Nah, terlihat jawabannya langsung ya, tinggal dihitung saja suku katanya. Berikutnya, kalimat perintah dalam puisi rakyat berikut. Buanglah sampah pada tempatnya. Perintah ya, itu kalimat perintahnya. Lalu, makna yang terdapat pada gurindam berikut. Maknanya, jagalah hati, jagalah lisan. Lisan itu maksudnya adalah perkataan, ya, adalah perkataan. Berarti di sini kita harus menjaga perkataan. Lisan itu perkataan. Kalimat yang membentuk gurindam yang berisi perintah. Nah, kalimat gurindam yang berisi perintah. Jika hendak menggapai cita-cita, bekerjalah. Nah, ini kalimat perintahnya, bekerjalah lebih dari rata-rata. Jadi kalian harus memberikan yang terbaik. Berikutnya, syair yang mengandung kata hubung perbandingan. Kata hubung perbandingan di sini ya. Ada opsi 1 sampai opsi 4, kita bisa cek di sini. Jawabannya juga cukup jelas di sini, langsung terlihat loh bahwa si jawabannya ini ada di yang ini nih. Nah, opsi 3. Perbandingan, bahwa ketika yang opsi kedua, di sini dikatakan kakak beradik ibarat elok sama tampan sama pandainya. Ketika dibandingkan, oh sama saja ya, sama-sama elok dan tampan. Lalu di nomor berikutnya, tema cerita fabel ini Jiji dan Kuskus, Jiji jerapah dan Kuskus si tikus ya. Ini cerita yang mungkin kalau misalnya di buku cetak itu sering ada dari tahun ke tahun. Di cerita ini ya, mereka bekerja sebagai tukang cat di
kapung tersebut. Jadi temanya adalah budi pekerti karena mereka saling membantu di situ. Penggalan cerita berikut termasuk bagian struktur apa? Akhirnya. Nah, ini udah ada kata kunci nih. Akhirnya berarti resolusi. Kemudian, pesan moral yang terdapat dalam penggalan cerita berikut. Pesan moralnya, akhirnya mulai satu, Gigi dan Khusus bekerja sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. Mereka saling bekerja sama dan membalas kebaikan. Nah, berarti sama teman saling menolong. Cerita berikutnya, judulnya Ayam dan Musang. Ini cukup panjang. Kalau kalian sudah baca kemarin, pertanyaannya orientasi cerita dikembangkan dengan cara pengenalan latar dan tokoh cerita ya. Pengenalan latar dan tokoh cerita. Terus berikutnya membahas tentang komplikasi permasalahannya. Yang mana permasalahannya? Permasalahannya dimunculkan pada paragraf ketiga. Nah, muncul pada paragraf ketiga. Kemudian sifat tokoh ikan kedua. Di sini sifat tokoh ikan kedua ini waspada, karena di sini dia dikatakan di sini ikan tertua telah meninggalkan kolam tersebut pada sore hari dengan seluruh keluarganya. Ikan kedua berjaga-jaga. Nah, setelah melihat nelayan datang di kejauhan pada pagi hari, meninggalkan kolam tersebut. Nah, kemudian masih cerita yang sama untuk 3 ikan. Di sini struktur yang tidak terdapat yaitu koda, karena tidak ada penjelasan mengenai perubahan watak tokoh gitu ya. Lanjut lagi, di sini pertanyaannya latarnya di sebuah kolam. Sudah jelas ya. Suatu ketika terdapatlah 3 ikan yang hidup di sebuah kolam. Nah, ini penjelasannya. Berikutnya, judul yang tepat. Langsung terlihat jelas. Menceritakan tentang burung hantu dan belalang. Bagian komplikasi cerita ini juga cukup panjang. Saya Pak Bega juga yakin kalian sudah baca kemarin ya pas PTS ya. Di sini bagian komplikasinya ada pada bagian diawali dengan menghadirkan tokoh lain, yaitu tokoh belalang yang hadir dalam cerita. Kemudian watak tokoh belalang. Nah, watak tokohnya itu dia keras kepala karena sudah diingatkan oleh burung hantu bahwa dia itu mengganggu tidur burung hantu ini, tetapi dia tetap menyanyi ya. Watak tokoh burung hantu bijaksana ya. Wataknya bijaksana karena dia pertama dia coba untuk bersikap baik terlebih dahulu kepada si belalang ini. Mengapa belalang dianggap tidak sopan? Nah, sesuai dengan isi di sini dia mengganggu saat tidur dari burung hantu ya. Jawabannya yang ini. Kemudian ada fabel berikut. Nah, ini bagian komplikasi. Hai teman, mengapa kau menangis? Tanya burung gagak. Burung gagak, aku sangat sedih. Nah, berarti ada permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian, kata penanda konflik. Ini jelas, ini juga ada di buku cetak kalian. Jawabannya tiba-tiba. Jadi, tiba-tiba ia mendengar. Nah, ini adalah kata kunci untuk konflik ya, jangan lupa ya. Berikutnya, cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, di beberapa kelas juga waktu kemarin praktik memerankan cerita ini ya. Nah, di sini Kasuari ini memandang remeh Dara Mahkota. Karena di sini dia menyetujui tantangannya, dia yakin bahwa Dara Mahkota tidak bisa mengalahkannya. Kemudian, siang hari untuk mulai rapat hutan, semua hewan akan melakukan gladi bersih. Nah, gladi bersih itu gladi resik ya. Kemudian karena di sini penulisan kata sandang yang salah. Yang pertama, karena istrinya masih sakit sang ayah. Nah, ini benar sangnya karena huruf kecil. Ingat,
kata sanang yang menggunakan huruf kapital hanya berkaitan dengan unsur ketuhanan. Yang kedua, si kelinci. Kenapa sini si kelinci kapital? Karena di awal kalimat. Yang ketiga, sang kuasa sudah benar. Nah, di sini yang keempat yang kurang sesuai. Si tupai ya harusnya S-nya huruf kecil. Berikutnya, penulisan kalimat langsung yang benar. Nah, di sini yang benar itu yang ini nih. Aduh, kakiku terjerat. Nah, ini kesalahannya tanda tanya. Kalau yang ketiga, wah banyak sekali kelinci kecil di hutan itu, seru harimau. Tanda petiknya salah posisinya. Kalau yang keempat, ternyata kamu yang sering mencuri pisang kebunku. Ini tidak ada tanda baca lagi di sebelum tanda petik yang kedua ya. Begitu. Kemudian, sinonim kata ganas yaitu buas. Cukup jelas ya. Kemudian ini dialog, mana dialog yang sesuai dengan ilustrasi dan penulisannya juga sesuai. Jawabannya yaitu yang kedua. Wah, telur itu sangat menggoda. Nah, seperti itu. Berikutnya, di sini dialog Kansil diungkapkan dengan nada memelas. Dia memelas, tolonglah ampuni hamba Tuhan. Nah, ada juga kalian yang menjawab terengah-engah, tapi di sini ada kata yang Pak PG hilangkan sehingga jawabannya yang memelas. Di cerita sebelumnya dia kan sambil berlari. Nah, di sini ada yang dihilangkan. Berikutnya untuk susunan. Nah, di sini tentu saja ini agak kalian mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk mengurutkan cerita ini ya. Setelah kalian urutkan baik-baik, maka jawaban yang akan muncul yaitu yang 6, 7, 1, 4, 2, 5, 8, dan 3. Yang 6 dulu semua kan, tapi lihat deh, akhir ceritanya nomor berapa akhirnya? Nah, akhirnya dapatnya nomor 3, berarti kita bisa membuang 2 jawaban nih antara jawaban pertama dan yang ketiga. Nah, setelah nomor 6, nomor 7 ya. 6, 7, 4, 1, 3, 2, 8, dan 5. Di sini dilihat di kalimat nomor 8, silmu besar, tanda mengerti. Kalau tanda mengerti biasanya kita mengangguk-anggukkan kepala ya. Baik, berikutnya latar yang sesuai. Latar yang sesuai ada di kandang ya. Dilihat nomor 7, latar yang sesuai adalah di kandang. Baik anak-anak, itu adalah pembahasan untuk pilihan ganda. Nah, berikutnya di sini untuk uraian. Nah, watak tokoh keledai yang malas, ada keledai ya. Kemudian di sini juga tokoh yang lain ada tokoh kelinci juga. Keledai sudah pasti malas karena dia hanya menerima makanan saja, mau menghabiskan makanan si kelinci saja. Sedangkan kelinci wataknya awal baik hati, kemudian dia juga tegas untuk menyuruh keledai untuk bekerja ya. Kemudian latarnya yang pertama di hutan, bisa lebih detail lagi ada di rumah si kelinci ya, ada di rumah si kelinci di sini. Kemudian jelaskan makna kata yang bercetak tebal. Hibernasi itu tidur panjang. Sebagian besar menjawab dengan benar ya. Singgah itu mampir ke rumahnya. Menyikat, kalau di sini menyikat, dia akan menyikat semua cadangan makananku, kata belalang. Menyikat itu maksudnya menghabiskan. Membanting tulang, yang terakhir membanting tulang itu adalah bekerja keras. Berikutnya, melengkapi kalimat dengan tanda baca yang benar. Nah, di sini yang pertama, hari itu, belalang membawa keranjang, galah, dan tas, titik. Nah, seperti itu tanda bacanya. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan di sini? Nah, ini kalimat dialog. Tanda petik, apa yang akan kamu lakukan di sini? Apa yang akan kamu lakukan di sini belalang? Tanda tanya, tanda petik, tanya kelinci, titik. Nah, seperti itu. Diulangi, tanda petik dulu. Apa yang akan kamu lakukan di sini belalang? Tanda tanya ya, baru tanda petik, baru tanda titik di akhir kalimat. Ingat, akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda baca titik. Ini juga sama kalimat dialog. Mulai sekarang kamu tidak boleh tinggal di rumahku lagi. Tanda seru. Nah,
Ini di tanda kutip ya, tanda kutip dulu. Mulai sekarang kamu tidak boleh tinggal di rumahku lagi. Tanda seru, di belakangnya tanda kutip, spasi, baru kata kelinci dengan tanda tegas, titik. Yang D cukup sederhana, hanya menggunakan satu tanda koma dan satu tanda titik. Setelah belalang pergi ke pasar, koma, kelinci bersiap-siap untuk pergi ke ladang, titik. Ya, seperti itu. Kalau yang terakhir ini, saat kalian menuliskan pantun, saat secara struktur sudah benar, rimanya, jumlah suku katanya, kemudian sampiran isi sudah benar, dan makna pantunnya juga berisikan sebuah nasihat, maka jawaban kalian sudah benar ya. Baik, itu anak-anak untuk pembahasan PTS yang kemarin sudah dikerjakan. Kalau kalian masih ingin bertanya-tanya lagi seputar PTS kalian, boleh kalian bisa langsung japri ke Pak Vega menanyakan nomor berapa yang masih bingung. Oke? Sekian dan sampai jumpa.